Ini tentang kelucuan yang betul-betul saya anggap menggelitik di negara kita. Dan semoga kritik ini bisa menjadi sebuah cermin bagi pemerintah untuk tidak merasa pongah dengan apa yang dikerjakan, seolah-olah semua itu sudah benar, sudah baik, dan bahkan sudah paling benar dan sudah terbaik. Yang saya mau bicarakan kali ini pertama soal hubungan AI yang selalu digembar-gemborkan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan program makan bergizi gratis yang membawa petaka trauma psikologis bagi anak-anak kita, karena ada yang keracunan, ada yang takut karena menemukan ulat di makanannya, ada yang enggan makan lagi karena makanannya berbau. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selalu bicara tentang AI. Every day about AI. Setiap hari AI. Dan dicanangkan akan masuk program kurikulum mulai SD pada tahun depan. Gibran sepertinya terhipnotis dengan AI. Mungkin Gibran ini masih kanak-kanak yang senang bermain dengan film-film buatan atau bermain dengan mengedit-edit gambar atau foto menggunakan aplikasi AI. Betul, AI kalau dipergunakan secara baik dan benar maka akan membantu manusia. Tetapi jangan lihat bahwa kecerdasan buatan ini semata-mata sisi baiknya lebih besar daripada sisi buruknya. AI ini ibarat satu uang koin logam, sisinya dua. Ada sisi jahat, ada sisi baiknya. Nah, kalau AI ini digalakkan sejak dini, bagaimana kalau pemahaman anak-anak kita yang masih rendah tentang hukum, tentang pelanggaran pidana, tentang kelakuan-kelakuan yang jahat dan kriminal di dunia ITE, informasi dan transaksi elektronik, kemudian menjerat mereka secara bersama-sama nanti ketika mereka sedang happy-happynya, senang-senangnya main AI, tetapi malah dipergunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Mereka mungkin tidak mengerti kalau itu adalah sesuatu perbuatan yang akan dijerat oleh undang-undang. Karena memang mereka tidak belajar aturan, tidak belajar undang-undang, tidak belajar tentang pidana. Mereka membuat sebuah mungkin film atau animasi atau apalah yang ternyata itu berpotensi menjadi pidana. Nah, ini yang saya khawatirkan, dan banyak mungkin nanti anak-anak ini yang menggunakan aplikasi terkait AI ini untuk perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Sementara mereka tidak dibekali pemahaman hukum tentang itu. Dan bukan hanya soal bahwa ini juga berpotensi menjadi kejahatan, tetapi juga berpotensi membuat anak-anak ini jadi malas. Harusnya kita menggalakkan bagaimana supaya anak-anak sekolah ini gemar membaca, bukan gemar bermain gadget. Gemar membuka buku, bukan gemar membuka gadget, membuka handphone. Inilah petaka yang akan terjadi nantinya, karena anak-anak ini bisa jadi malas belajar karena tinggal bertanya di AI itu semua akan dijawab. Jadi untuk apa ada sekolah lagi kalau sudah begitu? Nah, ini yang saya maksud, saudara Gibran Rakabuming Raka harus mengkaji ulang, jangan sembrono menerapkan AI di sekolah. Kita harus ingat bangsa kita ini seperti apa latar belakangnya, ya. Dan sementara di sisi lain, program makan bergizi gratis datang dengan makanan konvensional sekali penyalurannya dan membawa petaka bagi anak-anak ini yang keracunan, ada yang trauma karena bau menemukan ulat dalam makan bergizi gratis. Dan konyolnya, Presiden Prabowo seolah-olah mentolerir peristiwa itu, seolah-olah hal itu menjadi wajar, keracunan makanan itu menjadi wajar dengan berkata peristiwanya 0,99%. Seharusnya 0,000009 pun tidak boleh ditoleransi. Karena itu fatal terhadap anak-anak. Kita masih beruntung anak-anak itu tidak sampai meninggal dunia karena keracunan makanan. Apa yang terjadi kalau sampai anak-anak ini justru meninggal dunia karena keracunan makanan? Jadi ini dua hal yang sangat janggal dan lucu, menggelitik bagi saya. Di satu sisi bicara tentang teknologi yang tinggi, di satu sisi hal makan saja kita bobrok penyajiannya. Di satu sisi kita ingin terbang tinggi melayang, tapi di sisi lain kita untuk memijak bumi saja gagal. Ini persoalan.
Jadi saya pikir bahwa semua dua hal ini, antara gagasannya Gibran memasukkan AI dalam kurikulum sejak SD dan makan bergizi gratis ini, maksud saya adalah dua-duanya harus dikaji ulang, dievaluasi ulang. Apakah sudah salah, apakah sudah benar, apakah sudah baik, apakah sudah tidak baik. Semua kaji ulang. Jangan dua pemimpin kita ini, presiden dengan wakil presidennya, terlalu banyak omong-omong saja, tetapi di lapangan semuanya kacau balau. Come on, Pak Presiden, Pak Wapres, saya menghormati Anda berdua menjabat secara konstitusi. Tapi saya betul-betul pesimis dengan cara Bapak berdua memimpin bangsa ini.